Wa amma ru'yatullahi ta'ala fid dunya fa inna mumkinatun. Adapun memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia itulah sesuatu yang mungkin. Mungkin karena tidak mustahil, mungkin. Walakinal jumhura, hanya saja kebanyakan para ulama minas salafi, dari ulama-ulama terdahulu, wal khalafi, ulama-ulama terkini, minal mutakallimina, dari ulama-ulama yang ahli tauhid, wa ghairihim, dan ulama-ulama selain para mutakallimin, mereka semua jumhur mengatakan annaha la taqa'u fid dunya, bahwa memandang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjadi di dunia illa li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terkecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi Musa, Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah SWT. Bahkan ingin melihat Allah SWT. Sehingga sampai Allah mengatakan wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Aku janjikan kepada Nabi Musa, kata Allah SWT, saya lupa dalam surat apa itu, 30 hari untuk apa? Untuk tapa. Setelah itu lalu aku sempurnakan, kata Allah, bi'ashrin, ditambah 10 hari, sehingga total menjadi 40 hari. Makanya kalau ada orang-orang yang tapa selama 40 hari, ini sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Khalwah. Ketika Nabi Musa ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Tuhannya, maka harus khalwah, menyendiri. Terlebih di zaman sekarang yang Masya Allah. Maka dengan khalwah itu bisa dekat dengan Allah, supaya kita jauh dari kemaksiatan. Kalau sekarang sih khalwah bisa maksiat juga. Khalwah, menyendiri di kamar, nggak keluar, tapi pegang HP. Bisa saja. Atau ya HP-nya, ya televisinya. Kalau zaman dulu begitu khalwah, betul-betul nggak ada apa-apa dia. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa melakukan itu di gunung Turisina. Gunung Turisina. Lalu setelah 40 hari tapa, lalu Nabi Musa meminta kepada Allah. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku. Aku ingin melihatmu ya Allah, ingin memandangmu ya Allah. Setelah aku tapa 40 hari, kau perintahkan aku bertapa 30 hari, aku laksanakan. Lalu kau tambah 10 hari, aku laksanakan. Sekarang Rabbi arini anzur ilaika, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu, memandangmu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani. Kata Allah, lan itu kalau dalam ilmu nahwu adalah harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, harf nafi dan menasobkan dan istiqbal. Artinya apa? Sampai kapanpun tidak akan bisa. Lan. Seperti walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, sampai kapanpun orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho dengan kita sebagai orang mukmin, sehingga dia berbagai macam cara mengganggu, berbagai macam cara mengajak agar kaum muslimin ini mengikuti mereka, hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikuti milah mereka dengan cara pakaian yang sobek-sobek, dengan cara baju model rambut diacak-acak, dengan cara tatonya, dengan cara akhlaknya, pakaian baik dari fashionnya atau foodnya. Yang sering itu kan ceramah-ceramah itu ya, 5F atau apa itu ya. Karena orang Yahudi Nasrani sampai kapanpun akan selalu bagaimana caranya orang muslim itu mengikuti mereka. Mengikuti itu bukan berarti harus mengikuti agamanya, enggak, tetapi mungkin akhlaknya, perilakunya, pakaiannya, kebiasaannya, makanannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu pakai lan. Maka sampai kapanpun, qala, kata Allah, lantarani, sampai kapanpun wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin zur ilal jabali, kata Allah Ta'ala, tetapi hai Musa, lihatlah itu gunung. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Dia tuh gunung, kalau gunung itu nanti tetap tidak hancur, fasaufa tarani, nanti kamu akan bisa melihatku.
Artinya Allah ngasih tahu tuh gunung lebih kuat daripada ente Musa. Nanti kalau gunung itu tidak hancur, maka kau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa su'iqa. Ya, dan ketika Allah SWT baru mau memperlihatkan zatnya, maka ternyata gunung itu tidak kuat. Ja'alahu dakka, dan gunung itu menjadi hancur. Ya, wa kharra Musa, dan Nabi Musa menjerit. Wa kharra Musa su'iqa, Nabi Musa pingsan sambil su'iqa menjerit. Falamma afaqa, ketika dia sudah siuman, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya, di mana di situ Nabi Musa tidak sempat memandang Allah SWT, tidak kuat. Ya, padahal sudah tapa 40 hari. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak meminta, akan tapi dikasih kesempatan oleh Allah, diundang oleh Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah dan tidak dikasih. Nabi Muhammad tidak meminta, tetapi diminta oleh Allah. Orang kalau minta diundang sama diundang, kira-kira muliaan mana? Diundang. Rasulullah itu diundang sama Allah. Ya, sehingga diperjalankan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi Musa ingin diundang, ingin dipanggil oleh Allah, ingin memandang Allah SWT dengan berbagai macam cara, tetapi tidak sanggup. Nah ini, maka di dunia ini tidak ada mungkin bisa dilihat oleh Allah, karena tidak mustahil. Tetapi itu tidak pernah terjadi terkecuali kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dunia. Adapun di akhirat, semua orang mukmin akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Summa madhhabu ahlul haqqi anna ru'yata biquwatin yaj'aluha Allah taala fi khalqi. Dan madhab yang benar, madhab kita sholat jamaah, bahwa memandang Allah itu dengan kekuatan yang Allah berikan kepada makhluknya, sehingga bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus dengan adanya kekuatan yang Allah berikan. Kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak akan bisa. Seperti itu. Dan bagaimana cara memandang Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mata. Sekali lagi, bukan dengan mata. Karena kalau memandang Allah dengan mata, berarti Allah ada di dalam satu arah, dan itu tidak bisa, tidak mungkin. Ya. Nah, dan itu adalah puncak daripada kenikmatan, ya, ketika kita mendapatkan nikmat di surga. Jadi nikmat-nikmat surga itu, makanan-makanan yang cuman ngomong doang. Ya Allah, dulu sewaktu di dunia saya nggak sempet makan durian musangking. Nggak kuat beli ya Allah. Begitu di mana, di surga, ya Allah durian musangking ya Allah, dulu saya nggak sempat makan karena nggak kuat beli. Datang gitu langsung. Ya, ngelihat rajungan kepiting yang harganya mahal, 200.000, 300.000 satu, nggak sempat beli, minta kepada Allah nanti di surga. Itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan sewaktu di mana, di surga. Di mana di surga ini kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Tetapi itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dikatakan dalam kitab-kitab, orang yang memandang Allah itu beda-beda. Ada yang pagi doang, ada yang sore doang, ada yang pagi sore, bahkan ada yang setiap saat. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memandang Allah Subhanahu wa taala setiap saat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Poin kedua, lau kanat ru'yatullahi ta'ala mumtani'atan fid dunya. Andaikan, nah ini dalilnya, andaikan memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia itu tidak mungkin, dilarang, tidak bisa di dunia memandang Allah, masa Allah Musa, maka Nabi Musa tidak akan meminta kepada Allah. Buktinya Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa memandang Allah, berarti ada kemungkinan. Ya, cuma nanti di ACC atau enggak oleh Allah SWT itu beda lagi. Ya. Masalah Musa ala nabiyina wa ali afdhalus sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak akan Nabi Musa tidak akan meminta kepada Allah SWT, dan juga tidak akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Li'annahu nabiyyun ya'lamu ma yajibu fi haqqillah wa ma yastahil wa ma yajuz.
Karena yang namanya nabi itu mesti tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Dan ternyata Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa memandang Allah. Berarti itu bagian daripada sesuatu yang jaiz, bukan mustahil, bukan wajib. Karena masuk ke wajib nggak mungkin, mustahil nggak mungkin, karena ternyata Nabi Musa minta. Berarti kemana? Berarti masuk kepada perkara yang jaiz. Idla yajuzu ala ahadi minal anbiya al jahlu bi syai'in min ahkamil uluhiyah, karena tidak boleh ada seorang nabi ya dari nabi-nabi Allah dia bodoh, dia tidak tahu dengan sesuatu dari hukum-hukum ketuhanan. Ya, nggak boleh, nggak bisa. Maka ketika Nabi Musa minta kepada Allah, berarti diperbolehkan. Lakinnahu sa'alahu Musa alaihissalam fadalla ala annaha jaizatun. Maka buktinya Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah agar supaya bisa memandangnya, maka ini menunjukkan bahwa ru'yatullah adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang diperbolehkan, ya, sehingga Nabi Musa melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah sebagai bukti kalau memandang Allah, melihat Allah sesuatu yang jaizah, ya, sesuatu yang boleh, yang ghair mumtaniyah, tidak dilarang, akan tetapi diizinkan oleh Allah atau tidaknya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, mutlak bagi Allah. Selama ini yang pernah terjadi hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memandang Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, terima kasih Ustaz.